Good morning class. How are you? I hope you are guys fine. Today I am going to explain about Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita tahu, tidak asing lagi bahwa anak-anak MIS pasti sudah pernah kan mengikuti upacara, apalagi mendengar kata Pancasila pada saat kegiatan upacara. Baik, berikutnya kita akan menonton video. Bang Ali pernah bilang bahwa para pejuang bangsa seperti Bung Karno sering menegaskan pentingnya karakter building, nation building. Apa itu karakter bangsa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, setiap orang Indonesia sudah selayaknya mendukung nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dari Pancasila, dengan cara menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kalau dilihat dari lirik ini, seorang patriot adalah seorang yang siap berkorban demi meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Ibarat seorang atlet yang rela berlatih siang dan malam demi mengharumkan nama bangsa. Atau seperti masyarakat di desa yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Mereka bekerja keras tanpa sibuk mempersoalkan imbalan, fasilitas, apalagi minta kenaikan gaji. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah satu kondisi yang proporsional. Tidak ada yang hidup bergelimang harta dan pamer kekayaan, tidak ada yang sangat miskin dan menderita busung lapar. Intinya, tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah dicapai, maka tercapailah kemakmuran, yaitu suatu kondisi masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya. Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik, sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Dan akhirnya ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud. Kesentosaan pada dasarnya adalah kondisi peace of mind, di mana tidak ada. Melanjutkan materi kita dari definisi Pancasila, yaitu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Asal kata Pancasila ada dua, yang pertama panca, yang kedua sila. Di mana panca diartikan sebagai 5 dan sila sendi atau asas, yang dapat disatukan dengan kata lain yaitu sendi yang 5. Pelaksanaan kesusilaan itu ada 5 anak-anak. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Sudah tahu kan bentuk-bentuk kekerasan? Bentuk kekerasan itu contohnya pembulian, pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, dan lain-lain. Yang kedua, dilarang mencuri. Dilarang mencuri, mengambil barang yang bukan miliknya. Yang ketiga, berjiwa dengki atau iri. Dan yang keempat, dilarang berbohong atau memanipulasi kata-kata. Dan yang kelima, mabuk atau minuman keras atau berfoya-foya. Aturan tentang tingkah laku manusia, contoh kecilnya saja, melanggar aturan lalu lintas di jalan. Seperti yang kita tahu, kalau kita tidak menggunakan helm atau membawa SIM dalam perjalanan, kita bisa saja dicegat oleh polisi, diberhentikan ya, seperti itu.
Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila. Well, kita akan menjelaskan atau mendengarkan fungsi dan peranan Pancasila. Yang dimana fungsi dan peranan Pancasila itu anak-anak ada 6. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Baik anak-anak, kenapa Ibu tidak menjelaskan tentang fungsi dan peranan Pancasila? Karena Ibu akan menayangkan video sebentar lagi ya. Baik, kita lanjut dengan sila-sila Pancasila, yang dimana sesuai dengan sila-sila Pancasila, maka bangsa Indonesia memiliki 5 karakter. Yang dimana 5 karakter itu sesuai dengan isi atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama, nilai religius, yang dimana nilai religius ini berasal dari nilai ketuhanan atau nilai keagamaan yang tercantum dalam ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, humanis, dimana humanis ini adalah yang lebih mengedepankan pri kemanusiaan. Contohnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat di sila 2. Dan yang ketiga, nasionalisme, dimana nasionalisme ini adalah orang yang cinta terhadap negaranya atau lebih suka dalam bersatu ya, yang dimana terdapat dalam persatuan Indonesia. Yang keempat, demokratis. Demokratis itu berarti sama dengan demokrasi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ya anak-anak, yang terdapat dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sana ada nilai sosialis. Oke? Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Baik, Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengapa Indonesia dijadikan sebagai dasar negara. Yang pertama, alasannya Pancasila dijadikan dasar negara karena Pancasila itu dianggap sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita ya, sama seperti manusia, bangsa ini punya cita-cita, mau ke arah mana bangsa ini akan dituju, seperti itu. Dan ada juga tujuan bangsanya. Pancasila ini merupakan tujuan bangsa juga, makanya dijadikan sebagai dasar negara ya, fondasinya seperti itu. Jadi, yang kedua, Pancasila juga memiliki peran vital sebagai pedoman dalam setiap aktivitas manusia di berbagai bidang masyarakat Indonesia. Dan kefleksibelannya dalam mengikuti perkembangan zaman serta kemampuan dalam mencakup semua jajaran Indonesia Raya, seperti itu. Sehingga patutlah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena tidak asal-asalan mereka membuat nilai-nilai atau 5 nilai Pancasila yang ada di, kita lihat seperti yang di kelas kita, seperti itu ada maknanya anak-anak kami. Tidak asal dibuat, tidak asal dicatat di situ, seperti itu ya anak-anak. Oke. Baik anak-anak, seperti yang kita ketahui, segala sesuatu yang ingin dicetuskan tidak asal-asalan dibuat, melainkan harus dirumuskan. Baik, Ibu akan menjelaskan upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi terdapat dari usulan-usulan pribadi yang dikemukakan oleh BPUPKI pada saat itu. Yang dimana usulan itu diusulkan oleh Profesor Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945, yang dimana Muhammad Yamin ini merumuskan 5 dasar: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan negara. Dan yang kedua oleh Insinyur Soekarno yang dikemukakannya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya yang spontan ya anak-anak.
yang berjudul Lahirnya Pancasila. Oke? Insinyur Soekarno atau Bapak kita sendiri mengemukakan 5 dasar, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi dari hasil kolaborasi Profesor Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, maka terbentuklah Pancasila tersebut ya anak-anak. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ini topik terakhir kita ya anak-anak. Berdasarkan dari kedudukan pokok tersebut, bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang mengandung nilai-nilai filsafat. Ibu pasti tahu, kalian tidak tahu kan nilai-nilai filsafat? Ibu akan menampilkan nanti di sini ya anak-anak. Yang pertama, kedudukan sumber abadi. Sumber abadi atau semangat abadi bagi bangsa Indonesia tersendiri. Seperti Ibu juga ya, Ibu termasuk orang-orang yang ada di dalam bangsa Indonesia atau negara Indonesia ya anak-anak. Yang kedua, nilai-nilai di dalam Pancasila merupakan pedoman yang normatif yang digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan negara atau yang mengandung norma. Itu normatif ya anak-anak. Yang ketiga atau yang terakhir, sumber segala tertib hukum. Sehingga segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Jadi anak-anak, apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan pun anak-anak, itu semua berlandaskan dari Pancasila ya anak-anak. Maka Ibu harap semua anak-anak kami selalu bersikap atau menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Okay, that's all for today. I hope you enjoy the video. See you next time, class.